warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat kepada Pak Ustadz Haris dan yang terhormat juga kepada adik-adik santriwati maupun santri laki-laki yang sudah hadir di majelis ini. Di sini kakak berdua ingin menjelaskan materi tentang era keislaman, Islam dan nilai-nilai positif Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Aita Nasriandri yang bisa dipanggil Mas Andri, dan ini Kak Satrio yang bisa dipanggil Mas Satrio. Sebenarnya ada satu lagi yang nggak datang berhalangan dari teman kakak karena sakit, dia sedang demam, jadi untuk di kerja kelompok ini kita cuma berdua doang, tapi dia ikut kerja kelompok juga Bu untuk di belakangnya gitu. Mas Andri ini itu adalah kontribusi Islam terhadap masyarakat, nilai positif dan peran Islam dalam pengembangan ilmu, pengetahuan dan kehidupan sosial. Di sini yang pertama ada latar belakang era keislaman. Islam itu awal banget itu pada tahun 8 sampai 9 Masehi. Penerjemah itu yang sudah ada di pada tahun itu adalah penerjemahan karya-karya Yunani, Persia ke bahasa Arab, pembangunan Baitul Hikmah di Baghdad. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya di dunia Islam, terutama di bawah pemerintahan dinasti Abbasiyah, posisi ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah intelektual yang membawa pengaruh besar terhadap peradaban Islam dan Eropa. Yang kedua adalah puncak kejayaan Islam ini ada pada tahun 9 sampai 13 Masehi, yaitu kemajuan pesat dalam astronomi, matematika, kedokteran, dan filsafat. Cordoba menjadi pusat ilmu pengetahuan pada masa ini, tidak hanya terbatas pada dunia ilmuwan juga Muslim ke dalam bahasa Latin. Ini menjadi jembatan bagi Renaissance Eropa yang terjadi kemudian. Dan yang ketiga, warisan abadi itu terjadi pada tahun 14 Masehi sampai sekarang. Kontribusi Islam Muslim menjadi dasar perkembangan ilmu dan ilmu pengetahuan modern. Nilai Islam terus mengaruhi kehidupan sosial yang signifikan yang menjadi dasar bagi banyak penemuan dan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Dan yang kedua, kontribusi Islam dalam ilmu pengetahuan. Jadi di sejarah Islam ini ada namanya ilmu astronomi, dan yang harus adik-adik tahu, ilmu astronomi ini ternyata tokoh-tokoh Islam yang banyak yang menemukannya. Salah satunya itu adalah Al-Biruni. Pengukuran radius, dia menemukan pengukuran radius bumi, pengembangan astrolabel untuk navigasi dan penentuan waktu sholat. Dia yang menemukan namanya Al-Biruni. Ini adalah tokoh Islam di masa lalu. Pencapaiannya sangat luar biasa loh Al-Biruni ini dalam pengukuran radius bumi dan pengembangan astrolabel. Karyanya tidak hanya berkontribusi pada ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan dasar perkembangan astronomi dan navigasi di masa-masa berikutnya. Melalui metode Al-Biruni ini menunjukkan betapa pentingnya pengamatan dan perhitungan dan memahami dunia sekitar kita. Yang ketiga, kontribusi Islam dalam ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada di ilmuwan kedokteran. Penemu ilmu kedokteran itu adalah tokoh Islam juga yang bernama Ibnu Sina. Penemuan teknik operasi katarak oleh Ammar bin Ali al-Mausli adalah tokoh penting sejarah kedokteran yang memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman praktik medis. Canon of Medicine karya Ibnu Sina menjadi landasan bagi pendidikan kedokteran. Sementara teknik operasi katarak yang dikembangkan oleh Ammar menunjukkan kemajuan dalam bedah oftalmologi. Keduanya menunjukkan bagaimana ilmu pengetahuan dan praktik kedokteran berkembang dalam tradisi yang kaya di dunia Islam. Selanjutnya, di sini ada nilai-nilai positif Islam untuk masyarakat. Keadilan Islam menekankan kesetaraan di hadapan hukum, perlindungan hak-hak minoritas dan kaum lemah melalui ajaran Al-Quran dan Sunnah. Islam mengajarkan umatnya untuk menghormati dan melindungi hak-hak semua individu tanpa memandang latar belakang mereka. Prinsip-prinsip ini merupakan fondasi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan
Selanjutnya ada namanya kebersamaan. Nilai positif Islam itu adalah kebersamaan. Konsep umat mempromosikan persatuan, zakat dan sedekah sebagai bentuk solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, dan mengamalkan nilai ini, umat Islam dapat berkontribusi pada kebaikan bersama dan membangun komunitas yang harmonis. Dan selanjutnya nilai positif Islam ada lagi namanya itu toleransi. Toleransi itu apa? Yaitu adalah penghargaan terhadap keberagamaan, dialog antar iman untuk membangun pemahaman bersama. Dan untuk keberlanjutannya ajaran tentang menjaga lingkungan, konsep khalifah sebagai pemelihara bumi. Dan di sini positif Islam yang terakhir adalah toleransi, penghargaan terhadap keberagamaan di dalam membangun pemahaman bersama lebih baik antara berbagai kelompok agama. Hal ini tidak hanya mengurangi konflik, tetapi juga memperkaya pengalaman hidup kita dengan perspektif yang berbeda, sehingga membangun dunia yang lebih inklusif dan saling menghormati. Dan ini selanjutnya ada peran Islam dalam kehidupan sosial. Yang pertama, kehidupan sosial itu ada namanya pendidikan. Dalam pendidikan, Islam ini berperan yaitu di mana memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk kehidupan sosial melalui pembentukan karakter, pengembangan ilmu, keterlibatan dalam komunitas, pembangunan ekonomi, pendidikan Islam, dan berkontribusi pada tercipta masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Dan yang kedua di sini peran Islam di kehidupan sosial ada namanya kesejahteraan sosial. Islam memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan sosial melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan komunitas, dan pembentukan karakter. Pendidikan Islam berkontribusi pada tercipta masyarakat yang lebih sejahtera dan harmonis. Dan yang ketiga ada resolusi konflik. Peran Islam dalam resolusi sosial sangat penting dengan mengedepankan pendidikan, solidaritas, keadilan, dan penyelesaian konflik secara damai. Islam dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, adil, dan sejahtera. Melalui penerapan nilai ini, umat Islam dapat berkontribusi secara aktif dalam mengatasi masalah sosial dan membawa masa depan yang lebih baik untuk semuanya. Dan buat dilewatin ya, salah yang ketiga, pandangan terakhir ini penutup. Ini adalah penutup dari penjelasan materi-materi yang Mas Ali jelasin tentang nilai-nilai positif Islam, tokoh-tokoh Islam di masa lalu, siapa aja, apa aja, dan ini ada penutup. Pertama, mengamalkan nilai-nilai Islam, menerapkan keadilan dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial masyarakat. Yang kedua, melestarikan warisan intelektual, menggali dan mengembangkan hasanah ilmu pengetahuan Islam, mendorong inovasi berbasis nilai Islam. Dan yang ketiga, membangun dialog konstruktif, membuka ruang diskusi antar komunitas, mempromosikan pemahaman bersama tentang kontribusi Islam. Jadi dari Mas Ali sudah kasih materinya itu tentang era kelahiran Islam, ada namanya sejarah-sejarah tokoh-tokoh Islam di masa lalu itu dia sudah membuat apa saja, dan yang terakhir tadi yang ketiga ada nilai positif Islam dalam masyarakat. Jadi selanjutnya di sini misalnya ingin memberikan pertanyaan, ada 3 pertanyaan yang dimana ini dapat door prize loh. Semua ada jawabannya di sini semua. Kamu lihat-lihat ya semua dari kelompok cewek maupun kelompok laki-laki ya. Pertama, yang bisa jawab tunjuk tangan ya. Pada abad keberapa kontribusi Islam dalam ilmu pengetahuan matematika? Siapa yang bisa jawab? Tunjuk tangan dulu. Ya udah. Pada abad berapa? Benar. Oke, antar berprestasi sekalian semuanya. Terus pertanyaan kedua. Siap ya? Yang bisa tunjuk tangan langsung. Siapa penemu penentu waktu sholat? Tunjuk tangan yang bisa jawab. Dapat TV nih. Penentu waktu sholat.
Orang tua. Cepetan. Wah, apa jawabannya? Namanya siapa? Sono ngeliatnya. Siapa namanya? Siapa? Ya siapa nggak nama? Hah? Ya benar. Ini yang terakhir nih. Yang terakhir. Pertanyaan yang ketiga. Siapa tokoh Islam yang menemukan praktek medis kedokteran? Udah tangan. Siapa? Ini aja. Benar. Oke, jadi itu aja dari kakak. Untuk 3 pertanyaannya nanti ada door prize ya semuanya, dan semua juga bakal dikasih namanya bingkisan, sedikit bingkisan yang untuk dibawa pulang, ada cemilan dan nasi kuning. Jadi itu saja. Terima kasih kepada adik-adik dan terima kasih kepada pesertaris yang sudah hadir di majelis ini dan sudah mengizinkan kita berdua untuk menjelaskan tugas kuliah materi pendidikan agama Islam. Sekian dari Kak Anta dan Kak Satrio, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.